Rangkuman pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani tanggal 16 Oktober 2025. Ini bukan sekedar pembelaan biasa, tapi ujian terhadap ketajaman logika hukum. Jadi netizen channel tidak akan mengulas semuanya ya, hanya mengulas beberapa poin yang menurut netizen channel cukup bagus ya. Jadi poin pertama adalah ketidakjelasan subjek hukum. Jadi penasihat hukum dari Nikita Mirzani ya menyoroti bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa itu tidak selaras dengan fakta persidangan. Jaksa memperluas makna ancaman terhadap kredibilitas korban ya, sampai ke entitas produk. Padahal secara hukum menurut penasihat hukum ya, produk milik perseroan adalah subjek hukum tersendiri, bukan milik pribadi si korban. Jadi ketika subjek hukumnya kabur ya sahabat channel, maka kepastian hukum pun dipertanyakan. Nah ini sangat penting dalam perkara pidana ya, karena yang dijerat semuanya harus jelas ya, siapakah yang dirugikan. Dan perlu dicatat juga ya, kerugian di sini bukan semata-mata hanya terkait uang 4M, tapi ada kerugian yang imaterial ya. Apakah produk yang dimaksud itu merugikan secara pribadi terhadap korban ya? Ataukah seharusnya perusahaan yang merasa dirugikan akibat produknya dijelekkan? Kemudian fokus kedua itu penasihat hukum dia mempermasalahkan masalah yang bergeser ya. Jadi dalam fakta persidangan, saksi korban mengakui tidak mempermasalahkan produk ya, melainkan perihal body shaming. Ini berlawanan dengan dalil jaksa ya, artinya konstruksi dakwaan bisa goyah jika inti kerugiannya tidak konsisten. Kemudian penasihat hukum Nikita Mirzani juga menyoroti inkonsistensi saksi acar. Jadi menurut mereka ya, ada perbedaan keterangan saksi yang sama-sama dibawa oleh jaksa. Jadi dua orang saksi mengatakan bahwa telepon Reza, Mail, dan Dr. Oki dilakukan di dalam mobil. Sedangkan menurut PH sebelumnya suami Reza mengatakan rekaman itu dibuat di rumah. Jadi dalam hukum acara pidana sahabat channel, ketidaksinkronan saksi fakta itu dapat melemahkan validitas pembuktian dan menimbulkan keraguan majelis hakim. Kemudian poin keempat itu kalau nggak salah perihal legalitas alat bukti rekaman. Jadi penasihat hukum juga menggugat legalitas alat bukti berupa rekaman telepon ya antara Reza dan Mail. Jadi menurut PH rekaman itu dibuat tanpa seizin Mail. Jadi dalam hukum nih sahabat channel, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah itu berpotensi dikesampingkan ya, karena melanggar prinsip due process of law dan hak privasi. Poin terakhir nih, jadi menurut penasihat hukum ya, unsur pidana itu harus sempurna. Jadi memang sahabat channel, dalam hukum pidana unsur delik itu menurut hemat netizen channel ya, harus terbukti secara utuh dan tidak parsial. Jika ada satu aja ya unsur yang tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak bisa dipidana. Inilah kenapa pledoi menjadi penting ya, bukan hanya membantah dakwaan tapi juga menguji kekuatan hukum pembuktian jaksa. Jadi sahabat channel, pledoi itu bukan sekedar pembelaan ya, tapi merupakan mekanisme penting dalam menjaga keadilan. Hasil akhir tetap di tangan hakim, tapi kita juga berhak memahami logika hukum di balik sidang Nikita Mirzani.